Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di kesempatan malam ini kita akan mereview, mengulang kembali topik yang sering diulang setiap tahun, amalan sunnah di bulan Sya'ban. Ini satu topik yang setiap tahun selalu diulang-ulang, mirip seperti Ramadan. Tiap Ramadan para pengkultum, para ustadz, guru ngaji mereview kembali, mengingat kembali apa yang bisa kita amalkan, apa yang bisa kita lakukan. Demikian pula di bulan-bulan yang lain selalu berulang. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena setiap langkah kita, sedikit ataupun banyak, itu tidak lepas dari catatan malaikat, tidak lepas dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi hadir di sini, kita sudah simak bersama bacaan ayat-ayat Al-Quran dari Ustadz kita. Surat apa tadi? Surat Al-Fil, yang mengingatkan kepada kita peristiwa besar yang pernah terjadi di zaman Nabi, pasukan bergajah. Tapi intinya bukan di situ. Ketika kita mendengarkan, ketika kita menyimak, maka kita ikut mendapatkan pahalanya. Insya Allah juga amal jariah bagi ustadz kita. Baik, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang amalan-amalan sunnah di bulan Sya'ban, maka kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan sunnah dan amalan-amalan itu sendiri. Karena ketika di bulan Sya'ban maupun bulan yang lain, biasanya ada amalan-amalan, dan amalan-amalan itu tidak lepas dari salah satu dari tiga. Yang pertama adalah amalan tersebut adalah bagian dari amalan sunnah. Yang kedua, amalan tersebut adalah bagian dari tradisi. Jadi kadang setiap bulan itu ada tradisi yang berbeda di setiap kota, di setiap daerah. Kalau dalam bahasa Jawa, desa mawa cara, negara mawa tata. Kalau bahasa sini apa? Ya? Apa? Desa Kale Patra. Oh ya, terus? Oh gitu. Baik. Ya, singkat ya. Baik. Jadi intinya desa mawa cara, negara mawa tata. Tradisinya berbeda-beda. Jadi ada yang kadang diamalkan oleh masyarakat itu memang sunnah Nabi, tapi kadang yang diamalkan oleh masyarakat itu adalah tradisi. Ada pula yang ketiga, yang kadang diamalkan oleh masyarakat itu adalah bagian dari al-makdubat al-maudu'at, kabar-kabar dusta yang bersumber dari hadis-hadis palsu, sehingga tidak lepas dari salah satu dari tiga tersebut, yang kadang amaliyah itu ada di tengah-tengah masyarakat. Baik, untuk yang sunnah itu sendiri disebut itu sebagai sunnah ketika itu dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini semuanya sepakat bahwa yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah sunnah. Kemudian apalagi yang diperintahkan oleh Nabi. Bisa jadi Nabi tidak mencontohkan, tapi Nabi memerintahkan. Itu juga sunnah. Kadang ada perintahnya tapi tidak ada contohnya. Ada yang tahu contohnya apa? Ada perintahnya tapi tidak ada contohnya. Di bulan Ramadan ada. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu ada doa menggapai Lailatul Qadar. Salah satunya adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini ada perintahnya. Tapi lafadz seperti ini tidak kita temukan di dalam kitab hadis. Maka ini ada perintah, berarti sunnah. Meskipun
doanya contohnya tidak ada. Doanya itu adalah buatan ulama. Ini yang disebut dengan ikhtibas. Jadi ada perintah, tapi kemudian ulama yang membuat doanya. Perintahnya adalah kalau menggapai Lailatul Qadar, salah satunya ada dalam Sahih Ibnu Huzaimah untuk memperbanyak membaca syahadat tauhid. Berarti apa? Asyhadu alla ilaha illallah, untuk memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, minta surga. As'alukal jannah, jauh dari api neraka. Wa a'udzubika minan nar, ada perintah, tidak ada contoh. Maka kalau itu ada perintah dari Nabi, itu juga sunnah. Jadi ada contohnya sunnah, ada perintahnya juga sunnah. Kadang-kadang tidak ada perintah, tidak ada contoh, tapi Nabi setuju, itu juga sunnah. Contohnya apa? Ada, tidak ada perintah, tidak ada contoh, tapi Nabi setuju. Itu namanya takriri. Jadi ada sunnah qauli dari perkataan Nabi, perintah Nabi, ada sunnah fi'li dari perbuatan Nabi yang dicontohkan beliau, ada sunnah takriri yang merupakan persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingat contohnya apa yang disetujui oleh Nabi? Hamdan katsiran thayyiban, ya, pada saat i'tidal. Nabi tidak memerintahkan, tidak mencontohkan, tapi Nabi setuju. Maka ini namanya takriri. Ada lagi yang lain? Apa yang lainnya? Ya? Lafat adzan. Ya, lafat adzan, betul. Itu dari mimpi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang lain? Ya, itu juga sunnah. Jadi sunnah itu tidak harus diperintahkan Nabi, tidak harus dicontohkan Nabi, tapi juga sesuatu yang disetujui oleh Nabi. Tapi ada lagi, di antara sunnah tersebut Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak mencontohkan, Nabi tidak menyaksikan untuk menyetujui, tapi juga sunnah. Apa contohnya? Sunnah khulafaur rasyidin, karena ini bagian dari rekomendasi Nabi. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin itu adalah sunnah. Nabi menyaksikan tidak? Tidak. Tapi Nabi sudah kasih rekomendasi. Di antara sunnah itu adalah sunnah khulafaur rasyidin. Dan khulafaur rasyidin ada berapa? 4. 1 sahabat Abu Bakar, 2 sahabat Umar, 3 sahabat Utsman, 4 sahabat Ali. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua, radhiyallahu anhum. Mereka semua adalah khulafaur rasyidin. Maka apa yang mereka kerjakan itu adalah sunnah. Jadi apa yang mereka kerjakan itu adalah sunnah. Kenapa? Nabi sudah memberi rekomendasi. Nabi sudah memberi rekomendasi. Baik. Jadi itu tadi untuk menjelaskan apa itu sunnah. Dan di antara sunnah itu maknanya adalah kebiasaan. Maka pengertian sunnah menurut para ahli hadis dan para fuqaha itu berbeda. Kalau para ahli hadis menjelaskan sunnah itu maknanya adalah kebiasaan Nabi. Disebut sunnah Nabi itu kebiasaan Nabi. Maka apa saja yang menjadi kebiasaan Nabi itu disebut sunnah. Meskipun bisa jadi dalam hukum fikih hukumnya bukan sunnah, tapi dalam pengertian ulama ahli hadis disebut sunnah. Maknanya adalah kebiasaan Nabi. Tapi bisa jadi secara hukum fikih hukumnya bukan sunnah. Ada contohnya?
Ada contohnya enggak? Kebiasaan Nabi ya bersiwak kan tetap sunnah, meskipun tidak harus pakai kayu, bisa pakai apa, odol apa, pasta gigi, sikat gigi, iya. Baik. Napa? Iya. Nah. Baik. Jadi intinya bahwa kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara ilmu hadis disebut sunnah, tetapi secara hukum fikih belum tentu disebut sunnah, karena menurut hukum fikih sunnah itu adalah jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Baik. Dan itu tentu nanti konteksnya karena melihat kepada apa yang terjadi pada kultur di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Maka ketika ada orang yang menjelaskan mengenai masalah sunnah dengan pandangan ulama ahli hadis, lalu di satu sisi orang menggunakan pengertian ulama ahli fikih, itu tidak nyambung. Itu tidak nyambung. Kenapa? Karena basic awalnya berbeda. Baik, itu untuk pengertian. Berikutnya, amalan sunnah di bulan Sya'ban. Untuk Sya'ban itu sendiri maknanya adalah bersatu, bercerai. Karena orang-orang pada saat itu ketika bulan Sya'ban ini dibuat, itu mereka pada saat itu masuk musim panas. Jadi masuk musim panas sehingga orang-orang itu bercerai-berai untuk mencari air, dan mereka bersatu setelah ketemu air. Maka dinamai Sya'ban, sudah masuk musim panas. Tetapi berikutnya tidak lagi ikut sesuai dengan musim, karena dihitung dengan perputaran bulan. Kalau perputaran matahari pasti sesuai, tetapi karena perputaran bulan maka berikutnya tidak sesuai. Nah, setelah Sya'ban, Ramadan, romat artinya panas, membakar. Begitu Islam datang ada cocokologinya, membakar hawa nafsu. Aslinya tidak ada hubungannya, karena sebelum ada kewajiban puasa namanya sudah Ramadan. Syawal itu suhunya semakin panas, suhunya semakin panas. Nah, ketika Islam datang, khususnya di negeri kita, dicocokologi lagi peningkatan amal soleh. Nah, tapi aslinya adalah peningkatan suhu matahari. Dzulqa'dah. Nah, ini kalau dibuat cocokologinya tidak bisa. Dzulqa'dah itu artinya puncak musim panas, duduk-duduk di rumah. Dari kata qa'ada yaq'udu. Nah, ini kalau dicocokologi apa ini? Ya, duduk-duduk di rumah. Ya, ngopi. Baik, leha-leha. Baik, intinya nama-nama ini tadi awalnya begitu, dan ini sudah dibuat pra-Islam, jadi sebelum Islam datang. Baik, nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang bulan Sya'ban, Nabi menjelaskan kepada kita bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan syahrun turfa'u fihil a'mal, bulan yang amal-amal itu diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bulan Sya'ban ini amal kita dilaporkan kepada Allah. Fawahibbu, maka aku suka, kata Nabi, ayyurfa'a amali wa ana shaimun, aku suka amalku dilaporkan kepada Allah sementara aku berpuasa. Maka amalan sunnah yang diamalkan Nabi itu adalah berpuasa. Karena bulan Sya'ban amal-amal kita dilaporkan, diangkat kepada Allah. Dan memang kebiasaan Nabi itu kalau amal kita dilaporkan, Nabi itu berpuasa.
Termasuk ada amalan yang dilaporkan pekanan. Kalau dalam hadis Nabi disebut setiap satu Jumat itu 2 kali. Nah, kalau tempat kita kan biasanya nyebutnya tidak satu Jumat, 1 minggu. Kalau kita menggunakan bahasa kebiasaan Nabi, maka secara kebiasaan istilah yang sunnah itu adalah 1 Jumat, bukan 1 minggu. Ini konteksnya kebiasaan loh. Jangan sampai nanti kemudian saya dibantah dengan pengertian fikih. Ya, sejumat. Ya, jadi secara kebiasaan Nabi biasa menyebut 1 Jumat atau sejumat. Nah, sejumat itu marrotain, 2 kali. Hari apa? Senin dan Kamis. Nah, dan ini kita juga bisa membiasakan penyebutan istilah yang seperti diucapkan oleh Nabi. 1 Jumat, 2 Jumat. Tapi mungkin temannya bingung, ini 1 Jumat, 2 Jumat apa tuh? Nah, baik. Karena ingin menyesuaikan dengan kebiasaan Nabi dalam menyebut, bukan 1 minggu, 2 minggu. Teman-teman di sini biasa 1 minggu, 2 minggu atau 1 Jumat, 2 Jumat? Ya? Oh, sepekan. Oh ya. Jadi bukan Jumat, bukan minggu, tapi pekan. Oh ya, baik. Berarti itu sunnahnya bapak-bapak di sini. Sunnahnya itu maksudnya kebiasaan bapak-bapak di sini 1 pekan, 2 pekan. Bukan 1 Jumat, bukan 1 minggu. Baik. Kita lanjutkan. Maka setiap Senin dan Kamis amal itu dilaporkan. Nabi pun juga berpuasa setiap Senin dan Kamis. Jadi beliau juga berpuasa setiap Senin dan Kamis. Karena memang saat itu amal dilaporkan. Sebenarnya dilaporkan bukan hanya pekanan, amal kita juga dilaporkan setiap hari 2 kali. Kapan? Subuh dan asar. Maka kalau subuh itu disebutkan dalam Quran kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Apa kalau zuhur tidak disaksikan? Kok yang disebut disaksikan itu subuh. Maksudnya kalau subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang, karena malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian di waktu subuh. Ya, malaikat sip-sipan. Nah, ini juga ada satu hikmah di sini. Apa hikmahnya? Malaikat yang tidak punya rasa capek, malaikat yang tidak mengeluh, malaikat yang tidak butuh makan minum, tidak punya hawa nafsu, itu pun sip-sipan. Nah, ada waktu bergantian. Apalagi kita manusia. Punya rasa capek enggak? Punya. Lelah? Punya. Mengeluh? Kadang. Nah, malaikat enggak, tapi bergantian. Baik, lanjut. Jadi kalau waktu asar itu juga malaikat bertumpuk di situ. Maka sampai-sampai kalau Nabi bersabda itu, barang siapa yang sholat asarnya terlewat, habito amaluhu, maka amalnya pada hari itu akan batal, tidak ada pahalanya. Jadi kalau sampai meninggalkan sholat asar, maka amal pada hari itu tidak ada pahalanya. Karena malaikat nanti bersaksi, apa yang dilakukan oleh hambaku? Tidak sholat asar. Nah, itu persaksian malaikat. Malaikat yang datang bagaimana ketika hambaku kamu datangi? Tidak sholat. Nah, malaikat yang kembali bagaimana hambaku? Tidak sholat. Ya, enggak absen. Nah, maka enggak dapat bayaran. Nah, jadi harus sholat asar supaya amal hari itu masuk dalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih sah amal yang lain. Tetapi Nabi menyebut secara pahala itu batal. Baik, lanjut. Nah, karena tadi Nabi suka berpuasa, maka amalan sunnah di bulan Sya'ban yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah memperbanyak puasa. Jadi amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi itu memperbanyak puasa. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum
akthar min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berpuasa yang lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Jadi puasa yang paling banyak dilakukan oleh Nabi itu adalah puasa di bulan Sya'ban. Ya, puasa sunnah. Kalau kita mau menjalankan puasa sunnah, maka bisa di bulan Sya'ban. Bebas selama bulan Sya'ban kita boleh puasa semua. Dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir semuanya boleh digunakan untuk berpuasa. Karena Nabi memperbanyak puasa. Bahkan kadang Nabi itu istakmalas siyam. Beliau itu menyempurnakan puasa illa qalila, kecuali sedikit. Berarti tidak sempurna ya kalau ada kecualinya. Jadi beliau berpuasa dan hanya sedikit sekali tidak berpuasa. Maka Bapak Ibu ketika mau mengamalkan di bulan Sya'ban bisa perbanyak puasa. Tapi saya selama di sini bulan Sya'ban tidak bisa puasa. Kenapa? Makanan melimpah. Maka saya lihat di sini itu kalau pengajian, masya Allah isinya makan terus. Kayaknya istimewa dari orang Bali ya. Kalau pengajian makan. Tapi alhamdulillah ini enggak nanti jadi. Soalnya wes penuh nih. Oh ada, masya Allah makan lagi. Wah ini istimewanya Bali nih. Ini saya kasihan sama ibu-ibu gagal diet. Jadi karena sering ikut pengajian jadi gagal diet. Makan terus. Baik ya, insya Allah itu bagian dari amal jariah, dari yang memberikan donasi untuk makan. Baik, lanjut. Lalu bagaimana cara berpuasanya? Bebas, bisa berpuasa selama bulan Sya'ban. Tapi Nabi memberi aturan, ada rambu-rambunya. Apa rambu-rambu dari Nabi? Idza baqiya nisfun min Sya'bana fala tasumu. Kalau bulan Sya'ban sudah dapat setengah, jangan mulai puasa sunnah. Jadi kita tidak boleh mulai puasa sunnah kalau bulan Sya'ban sudah dapat setengah. Jadi silahkan saja puasa sunnah selama bulan Sya'ban. Tapi kalau sudah dapat setengah lalu baru mulai puasa, itu tidak boleh. Karena Nabi menyebutkan fala tasumu, kamu jangan puasa. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh puasa ujuk-ujuk. Nah, tahu ujuk-ujuk? Ya, bahasa saya ujuk-ujuk. Kalau bahasa Bantulnya itu mak bedunduk. Nah, jadi tahu-tahu puasa. Kalau bahasa sini apa? Mak bedunduk juga. Ya. Jadi apa? Ya, istilahnya apa ya? Jadi tahu-tahu setelah tanggal 15 mulai puasa tanggal 16. Boleh enggak? Enggak boleh. Tahu-tahu tanggal 17 mulai puasa, tidak boleh. Tetapi jika sebelum tanggal itu sudah berpuasa, boleh dilanjutkan sampai akhir. Jadi di sini yang tidak boleh itu adalah jika memulainya sudah di atas tanggal 15. Tetapi jika memulainya sebelum tanggal 15, maka itu tidak jadi soal. Boleh-boleh saja bagi kita mau berpuasa sampai akhir. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mulai puasa bisa. Ini kan tanggal berapa tadi? 1, tanggal 2, tanggal 3, besok mau mulai silahkan. Yang penting sebelum tanggal 15. Bisa Senin Kemis, bisa Daud, bahkan bisa puasa sesuai selera selama itu bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini sangat fleksibel sekali di dalam berpuasa. Bagi yang suka Senin Kemis bisa, bagi yang ayyamul bid, hari-hari putih bisa, bagi yang mau puasa Daud bisa, bahkan yang sesuai selera bisa, asal mulainya sebelum tanggal 15.
Saya mau puasa 1, 2, 3 terus istirahat, boleh. Puasa lagi 5 hari istirahat, boleh. Kenapa? Karena memang bulan ini bulan yang Nabi SAW memperbanyak puasa. Kemudian aturan lagi dari Nabi SAW yang tidak boleh adalah kalau sudah masuk bulan Ramadan tinggal 2 hari, itu tidak boleh. La yataqaddamanna ahadukum, janganlah kalian sekali-kali mendahului Ramadan bisaum yaum au yaumain, dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Jadi kita tidak boleh mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Artinya apa? Kita tidak boleh berpuasa jika kurang sehari atau 2 hari bulan Ramadan. Tapi Nabi memberi kelonggaran. Illa man kana yasumu saumah, kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa. Jadi kalau sudah terbiasa berpuasa tidak apa-apa. Umpamanya Ramadan dimulai hari Selasa, Seninnya boleh tidak kita puasa? Kalau sudah biasa Senin Kamis boleh. Tapi kalau tidak biasa puasa Senin Kamis tidak boleh. Atau kita sebelumnya sudah memulai berpuasa sebelum tanggal 15, maka boleh saja lanjut terus. Tapi jika ujuk-ujuk tadi mak bedunduk, ini tahu mak bedunduk juga? Baik, aslinya mana? Tapi Lamongan ada mak bedunduk? Ada juga? Oh. Baik, ternyata sama ya bahasanya, mak bedunduk. Maka itu tidak boleh. Intinya yang tidak boleh adalah yang tiba-tiba berpuasa. Tetapi jika sudah mulai dari awal, maka itu silahkan, tidak jadi soal. Kemudian yang terkait dengan bulan Sya'ban ini, tadi kita sudah sampaikan di awal, ada yang itu merupakan sunnah Nabi, tuntunan Nabi, maka syaratnya adalah dalilnya jelas. Dan dalam hal ini dalilnya jelas, dalilnya sahih kalau terkait amalan berpuasa. Tetapi kadang juga di bulan Sya'ban ini ada amalan yang sumbernya adalah tradisi. Dan itu setiap daerah, setiap tempat berbeda-beda. Maka kalau berbicara tentang tradisi, pembedanya adalah terletak pada keyakinan. Jika tradisi tersebut dianggap sebagai rutinitas belaka, maka itu tidak mengapa. Tetapi jika tradisi tersebut dianggap memiliki keutamaan, diyakini memiliki fadilah, maka matur nuwun, maka ini menjadi perkara baru di dalam agama. Jadi kuncinya adalah itu kebiasaan atau keyakinan. Nah, disebut adat itu syaratnya adalah kebiasaan. Disebut ibadah kalau itu ada keyakinan. Maka ketika seseorang mengamalkan tradisi yang sifatnya adalah rutinitas, maka itu namanya adat. Tapi jika seseorang mengamalkan itu dan maksudnya adalah ada keyakinan, ada keutamaan, maka itu masuk kategori ibadah. Dan padahal ibadah itu butuh dalil, butuh rujukan. Nah, saya kasih contoh. Kalau di tempat kita itu kalau ada orang meninggal biasanya pasang bendera putih. Itu kebiasaan atau keyakinan? Kebiasaan. Maka boleh-boleh saja. Tapi Anda diyakini jika benderanya tidak putih, maka terjadi musibah. Lah ini masuk keyakinan. Maka ini tidak boleh. Haram, tidak boleh. Jadi intinya kalau itu tradisi, maka itu hanya sebatas kebiasaan, bukan keyakinan. Contoh lagi, kalau nanti di akhir Sya'ban itu, maaf, di akhir Ramadan itu mudik. Mudik itu rutinitas atau keyakinan?
rutinitas, maka itu ibadah atau tradisi? Tradisi, dan itu boleh, tidak jadi soal, karena itu sifatnya adalah rutinitas, tidak ada keyakinan apa-apa di situ. Maka jika suatu tradisi sudah menyentuh wilayah keyakinan, maka itu menjadi macam ibadah yang baru yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan kalau sudah menyentuh wilayah keyakinan. Tapi kalau sebatas kebiasaan, itu no problem, tidak mengapa, karena sifatnya adalah kebiasaan. Baik, contohnya lagi apa? Ada pengantin pasang janur kuning. Nah, itu keyakinan apa kebiasaan? Itu terbagi dua, ada yang keyakinan, ada yang kebiasaan. Kalau di tempat kami hanya kebiasaan, sehingga itu sifatnya adalah tradisi, tidak jadi soal. Tapi saya pernah tanya di satu komunitas masyarakat, itu ternyata diyakini sebagai bentuk tolak balak. Lah ini yang tidak boleh ya, ini yang tidak boleh. Saya tidak tahu kalau di teman-teman biasanya kalau pasang janur kuning itu rutinitas atau keyakinan. Rutinitas ya berarti boleh, itu namanya tradisi. Kaidahnya begini, al aslu fil adat la yahduru minha, hukum asal dalam masalah adat istiadat itu tidak dilarang. Jadi adat istiadat itu tidak dilarang, rutinitas itu tidak dilarang, illa ma hadarallahu minha, kecuali bagian tersebut ada yang dilarang. Contohnya tadi meletakkan keyakinan padahal wahyu atau hadis Nabi atau Al-Quran tidak mengajarkan keyakinan tersebut, maka menjadi dilarang. Kaidah yang lain, al aslu fil adat, hukum asal di dalam masalah adat istiadat itu adalah ibahah, boleh, hatta yaji syarifil ibahah, sampai datang sesuatu yang bertentangan dengan kebolehannya. Sehingga nanti kalau misalnya di bulan Sya'ban ini ada tradisi-tradisi di masyarakat yang sifatnya adalah rutinitas, maka itu silahkan dikerjakan. Tapi jika itu sifatnya adalah keyakinan, maka itu tidak perlu dikerjakan jika tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada enggak di bulan Sya'ban yang sifatnya rutinitas dan dianggap adanya keyakinan? Ada enggak? Apa? Oh ya, ziarah kubur. Ziarah kubur itu bagian dari sunnah. Tapi kalau meyakini Anda tidak ziarah kubur, kemudian kualat, lah ini yang masalah. Iya. Menganggap bahwasanya ziarah kubur pada saat itu lebih utama dibandingkan hari yang lain, ini masalah. Tapi kalau hanya sebatas kebiasaan, rutinitas, itu tidak masalah. Biasanya rutinitas apa keyakinan? Oh, nyerempet-nyerempet. Nah, kok nyerempet-nyerempet sih? Nah. Gimana? Oh gitu? Oh ya, kalau begitu ya jangan mengutamakan. Baik, biasa wae. Baik. Jadi biasa wae. Ada lagi selain ziarah kubur? Tapi prinsipnya ziarah kubur itu diperintahkan dalam agama. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fal'an fazuruha. Sekarang silahkan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu diperintahkan di dalam agama kita. Tetapi yang jadi soal tadi karena meletakkan keyakinan yang Islam tidak mengajarkan keyakinan itu. Tapi kalau kemudian ziarah kubur tujuannya ingat mati, nah itu malah dianjurkan. Ziarah kubur tujuannya untuk mendoakan, itu dianjurkan. Tapi ketika mengkhususkan suatu waktu dianggap punya keutamaan, lah ini yang masalah. Jadi masalahnya karena menganggap adanya keutamaan pada waktu tertentu, meyakini itu. Baik, sudah jelas dalam bab ini, kaidahnya sudah jelas pula ya. Baik, kita percepat karena saya dikasih waktu oleh Bopo Pranoto Hadicoro. Mas saya masih muda. Nah, belum berkeluarga tuh? Oh sudah. Tapi kayaknya masih muda.
Ya. Baik. Yang ketiga itu sumbernya adalah hadis dhaif atau hadis palsu. Maka hendaknya kita tidak mengamalkan suatu amalan yang sumbernya hadis dhaif atau hadis palsu. Misalnya apa? Salat nisfu Sya'ban. Itu tidak perlu kita lakukan karena dalilnya dhaif. Tapi ingat, di dalam perkara masalah dhaif dan sahih ini, ketika ada saudara kita, ada komunitas lain yang mengamalkan, maka kita tidak perlu membuat gaduh. Jadi kita tidak perlu membuat gaduh. Tetapi keyakinan kita itu adalah kalau hadis dhaif tidak bisa diamalkan. Tapi kalau ada orang lain yang menganggap hadis itu tidak dhaif, maka jangan bikin gaduh. Nanti ada orang yang mengamalkan, kita bikin gaduh. Kullu bid'atin dhalalah, wae golek masalah wi. Baik. Jadi jangan bikin gaduh. Intinya apa? Dalam masalah standar hadis itu memang kadang para ulama berbeda. Ada yang di satu sisi ulama mendhaifkan, di sisi lain menghasankan. Tetapi jika menurut keilmuan kita bahwa itu adalah hadisnya dhaif, apalagi palsu, maka itu tidak bisa diamalkan. Salat raghaib misalnya, pernah dengar? Ya, perlu diamalkan? Tidak perlu, karena sumbernya bukan dari Nabi, bukan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula khalifah yang 4. Baik, jadi sudah ada sumbernya dari sunnah, tradisi. Yang ketiga dari yang hadis dhaif atau palsu, bagi kita itu tidak bisa diamalkan. Kemudian berikutnya, ada ndak hadis yang sahih yang terkait dengan nisfu Sya'ban? Ada, banyak malah, tapi redaksinya kurang lebih sama atau mirip yang sahih itu. Yattali'ullah ila khalqihi, Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada makhluknya fi lailatin nisfi min Sya'bana, pada saat malam nisfu Sya'ban. Jadi Allah turun kepada makhluknya pada saat malam nisfu Sya'ban. Untuk apa? Untuk memberikan ampunan, yakfirul li jami'il mu'minin, mengampuni untuk seluruh orang yang beriman. Jadi malam nisfu Sya'ban Allah turun kepada makhluknya memberikan ampunan untuk seluruh orang yang beriman. Illa, kecuali, jadi Nabi memberikan penjelasan kecuali li musyrikin au musyahinin, kecuali orang yang musyrik dan orang musyahin. Jadi yang tidak bisa diampuni pada saat malam nisfu Sya'ban adalah orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa? Orang yang musyahin. Musyahin itu orang yang memutus silaturahim, orang yang bermusuhan, orang yang menaruh dendam, itu musyahin. Maka siapapun yang menginginkan mendapatkan ampunan pada saat nisfu Sya'ban, sebenarnya amalannya simple. Satu, beriman. Insya Allah beriman semua ya. Baik. Karena amalannya simple. Di situ disebutkan li jami'il mu'minin, untuk semua orang yang beriman. Maka syaratnya agar dapat ampunan di nisfu Sya'ban, beriman. Kedua, tidak musyrik. Karena tadi disebutkan untuk semua orang beriman illa li musyrikin, kecuali orang musyrik. Artinya apa? Kalau musyrik tidak bisa dapat ampunan. Sehingga supaya dapat ampunan pada saat malam nisfu Sya'ban, syaratnya tidak boleh menyekutukan Allah. Jauhi segala bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, karena menyekutukan Allah itu termasuk dosa yang tidak diampuni dan juga gagal mendapat ampunan pada saat malam nisfu Sya'ban. Syarat yang ketiga, supaya dapat ampunan tidak boleh bermusuhan, tidak boleh memutus silaturahim.
rahim, dan tidak boleh menaruh dendam. Di antara makna-makna itulah yang dianjurkan supaya kita mendapatkan ampunan pada saat malam nisfu Sa'ban. Lalu bagaimana mengingat keutamaannya tersebut, Allah mengampuni boleh tidak kalau beramal pada saat malam nisfu Sa'ban? Tahajud misalnya. Kalau sifatnya personal, pribadi, itu tidak mengapa. Yang menjadi soal itu adalah kalau kemudian diumumkan ke publik amalan pada saat malam nisfu Sa'ban, membaca Al-Fatihah sekian kali, membaca Al-Ikhlas sekian kali, kemudian apa lagi? Sedekah sekian rupiah, apa meneh? Sholat sekian rakaat. Lah ini diumumkan di publik, di-share begitu, dibagikan. Lah ini yang tidak boleh. Tapi kalau secara pribadi ada yang mau tahajud, silahkan saja. Ada yang mau sedekah, boleh saja. Ada yang mau zikir, monggo. Karena sifatnya apa? Pribadi. Termasuk dalam ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah mutlak, seperti baca Quran atau zikir yang sifatnya pribadi, itu boleh. Misalnya Bapak Ibu setelah subuh mau baca zikir sampai masuk jam kantor, boleh enggak? Boleh, pribadi loh. Tapi kalau kemudian diumumkan berjamaah bersama-sama seluruh warga anggota PDM mampir di masjid mana ini? Muhajirin. Sebelum kita masuk kantor membaca zikir, bacaan ini sebanyak 10.000 kali. Boleh? Tidak boleh. Karena ibadah yang semacam itu menyerupai syariat, dan itu tidak boleh dikerjakan karena menyerupai syariat. Tetapi yang sifatnya personal, yang sifatnya pribadi, zikir itu mutlak, monggo saja karena sifatnya pribadi. Baca Quran mutlak apa tidak? Mutlak. Maka boleh saja kita mengazamkan sebelum tidur baca Quran 3 lembar, boleh tidak? Boleh. Mengazamkan sebelum pergi baca Quran 2 lembar, boleh. Mengazamkan setiap hari 1 juz, boleh. Boleh. Yang menjadi tidak boleh tadi diseragamkan semuanya kumpul di masjid baca Quran bareng-bareng. Ini lama-lama menyerupai syariat, sehingga menjadi tidak boleh. Jadi bukan baca Qurannya yang tidak boleh, tetapi yang tidak boleh karena tadi aturan-aturannya yang mengikat sehingga tampak menyerupai syariat. Padahal itu zikir yang sifatnya mutlak. Baik. Wah, waktu saya habis. Intinya di sini Bapak Ibu, di bulan Sya'ban itu ada amalan sunnah. Apa? Puasa. Amalan yang lain silahkan, sunnah-sunnah yang lain bisa dikerjakan. Tetapi intinya yang secara khusus di bulan Sya'ban itu adalah puasa, karena memang amal kita diangkat dan dilaporkan kepada Allah dan Nabi suka berpuasa. Adapun sesuatu yang sifatnya bersumber dari tradisi, kalau hanya bersifat rutinitas, tidak menganggap adanya keutamaan atau adanya keyakinan tertentu, maka tradisi itu tidak mengapa selama itu bukan ritual. Kalau ritual ya meskipun tradisi ya jangan. Karena tidak mungkin ritual tidak ada keyakinan. Baik. Adapun yang bersumber dari hadis palsu atau hadis dhaif, maka itu tidak perlu kita amalkan. Kemudian di antara hadis-hadis yang dhaif terkait nisfu Sa'ban itu ada hadis yang sahih, yakni Allah mengampuni seluruh orang yang beriman kecuali orang yang menyekutukan Allah dan yang memutus silaturahim. Berarti yang bisa kita amalkan beriman, tidak syirik, tidak memutus silaturahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran atas tausiahnya Ustaz yang sungguh memberikan pencerahan seperti moto dari Majelis Tabligh, mencerahkan, menggerakkan dan menggembirakan. Semoga setelah mendengar tausiah dari Ustaz ini kita semua tercerahkan, kemudian bergerak untuk melakukan amalan-amalan sunnah tadi, dan akhirnya semua akan bahagia
Kenapa? Kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sesi berikutnya atau acara berikutnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kita akan tanya jawab. Saya akan buka 2 sesi saja. Sesi pertama 3 penanya, sesi kedua 3 penanya. Singkat-singkat saja. Dan izin kalau boleh 1 orang cukup 1 pertanyaan. Biasanya 1 orang ada yang titip 5 pertanyaan, jadi kan banyak gitu ya. Silakan kami buka sesi pertama 3 penanya. Cukup angkat tangan. 1. Tidak ada. Mbah Munir. Berikutnya 2 Pak Aris. 1 lagi. Mungkin untuk ibu-ibu boleh dicatat kalau ini ada pertanyaan. Boleh dicatat dan diberikan kepada kami. Ada lagi 1 lagi. Pak Imam. Cek, Pak Imam bertanya. Oh enggak, lagi garu-garu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kebiasaan yaitu mapak kosong. Mapak kosong. Mapak kosong. Menjemput puasa. Ya. Mapak kosong katanya orang Jawa. Mungkin Bantul juga bisa ada gitu. Ya, itu. Tetapi kebanyakan orang yang mapak puasa itu tidak mengikuti. Jadi dipapak tapi tidak mengikuti perintahnya itu. Sumu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Itu bentuknya apa mapak puasa itu? Nah, bentuknya seperti itu. Jadi sebelum puasa ini orang sama apa? Istilahnya itu. Dengan apa maksudnya? Ya, dengan itu. Kalau orang sini ada dengan orang Tulungagung. Dengan itu apa? Oh iya iya. Mapak kosong istilahnya. Maksudnya napas. Itu persiapan. Orang-orang yang bilang mapak Bentuknya selama napas. Cukup bisa ditangkap Ustaz ini? Iya bisa. Untuk mungkin langsung hukumnya bagaimana? Baik, kalau tadi yang terkait mapak puasa dilakukan lalu tidak puasa, jelas hukumnya tidak boleh. Karena hukum puasa itu wajib. Kita mengutamakan yang sunnah meninggalkan yang wajib saja tidak boleh, apalagi mengutamakan tradisi meninggalkan yang wajib. Nah, status tradisi sama sunnah tinggi mana? Tinggi sunnah. Jika kita menjalankan sunnah tinggalkan yang wajib boleh enggak? Enggak boleh. Apalagi kita mendahulukan tradisi meninggalkan yang wajib, itu tidak dibolehkan. Karena pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya tidak boleh. Karena di situ jelas statusnya adalah mendahulukan tradisi meninggalkan yang wajib. Allah alam bisawab. Pertanyaan kedua dari Pak Aris, ditunggu yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Ustaz sudah menjelaskan perbedaan tradisi dan sunnah. Artinya tradisi itu kalau sifatnya hanya rutinitas, tidak ada keyakinan, tidak jadi soal. Nah, sekarang permasalahannya bisa suatu tradisi di dalam satu komunitas itu tidak hanya sekedar rutinitas, tapi ada keyakinan satu komunitas. Nah, kita ikut duduk ataupun ya gabunglah dengan mereka. Bolehkah kita ya kalau dia mau sampai ke keyakinan ya urusannya dia, tapi bagi saya itu hanya saya anggap sebagai rutinitas saja. Artinya bolehkah kita ikut larut duduk kepada satu komunitas atau sekelompok orang yang sebenarnya tradisi rutinitas tapi dia menganggap sebagai sebuah sunnah. Maksud Baik, terima kasih. Kewajiban kita ketika melihat kemungkaran itu ingkarul mungkar. Ketika kita datang kemudian kita diam saja, itu sama dengan setuju. Jadi silahkan saja datang tapi ngasih tahu. Baik. Ya. Jadi ngasih tahu, tempatkanlah tradisi pada tempatnya.
Kalau di Tarjih Muhammadiyah itu ada di jilid 3 itu ada bab budaya. Di bab budaya atau tradisi itu ada 3. 1, jika tradisi itu selaras dengan tuntunan agama, silahkan dilanjut. 2, jika tradisi itu bisa diperbaiki, silahkan diperbaiki. Nah, tadi tugas bapaknya, kalau bisa memperbaiki silahkan hadir. Nah, yang ketiga itu adalah jika dia bertentangan dan tidak bisa diperbaiki, tinggal. Nah, itu menurut jenengan termasuk yang selaras atau perlu diperbaiki atau tidak bisa diperbaiki. Kalau selaras lanjut, kalau ternyata perlu diperbaiki, perbaiki. Kalau tidak bisa perbaiki, tinggal. Itu nanti ada di HPT jilid 3. Begitu nggih? Diperbaiki, tapi karena ada sudut pandang fikih yang berbeda, agar tidak jenuh. Baik. Ada sudut pandang ya. Ya. Baik. Yang terkait dengan racikan-racikan amaliyah tertentu itu pun, itu para ulama tidak sebatas hanya membolehkan tapi memberi rambu-rambu. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sifatnya keyakinan tanpa bersumber dari wahyu. Kalau yang sifatnya tadi seperti zikir, seperti bacaan-bacaan tertentu, di situ ada khilafiyah. Jadi di situ ada khilafiyah. Tapi kalau yang terkait dengan keyakinan itu tidak bisa ditoleransi karena keyakinan itu harus bersumber pada dalil. Nah, sehingga dalam masalah ini kalau di fikihnya Muhammadiyah kan jelas, yang namanya zikir itu kalau diracik itu tidak perlu kecuali sifatnya pribadi. Nah, tetapi ada bagian yang lain, warga masyarakat yang lain yang itu tidak jadi soal ketika membuat racikan itu. Tapi apakah ketika membuat racikan itu kemudian harus meletakkan keyakinan yang tidak ada dalilnya? Baik. Jadi di sini yang dipersoalkan bukan racikannya. Kalau racikannya itu kan sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau keyakinannya kan tidak ada sumber dari wahyu. Sehingga yang perlu dibenahi di sini keyakinannya. Kalau mengenai racikan tadi itu sudut pandang yang berbeda. Kalau di Muhammadiyah jelas bahwasanya tidak bisa mengamalkan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah yang makbulah. Jadi harus Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah. Ada orang lain yang meracik, yaitu sifatnya sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau sudah keyakinan yang tidak berdasarkan kepada dalil, maka itu kita tidak bisa toleransi. Berbeda antara sudut pandang fikih dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu i'tiqad itu menyangkut masalah akidah atau fikih? Akidah. Jadi keyakinan itu masuknya ranahnya akidah, bukan lagi fikih. Begitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya pertanyaan dari ibu-ibu, ada 2 pertanyaan, Ustaz. Silakan. Dokter itu. Racikan, resep. Baik, terima kasih. Amalan harian dilaporkan subuh dan asar. Tapi kalau sholat duhur, sholat asar di jamak takdim duhur apa diterima? Nah, baik, terima kasih. Jadi ini jamak ini karena repot. Jadi jamak ini karena repot. Dan ini adalah rukhsah. Nah, maka dalam hadis tadi adalah orang yang tidak melakukan sholat asar. Sementara kalau ditakdim berarti dia melakukan sholat asar. Ya, hanya saja waktunya di waktu duhur, sehingga tidak masuk dalam hadis yang tadi tidak diterima karena tetap menjalankan sholat asar, sehingga tidak masuk dalam hadis tadi karena tetap mengerjakan sholat asar. Memang betul nanti ketika
malaikat melaporkan itu salah satunya di antara dalam hadis itu dialog para malaikat kepada Allah itu waktunya saat yang ditanyakan saat subuh dan asar. Tetapi bukan berarti kemudian amalnya gugur, karena yang gugur tadi yang tidak menjalankan sholat asar, sementara ini tetap menjalankan sholat asar. Berikutnya ziarah kubur. Hadis untuk ziarah kubur ini apa pertanyaannya? Kok tidak ada? Ya, ziarah kubur saja. Baik, intinya ziarah kubur itu sunnah. Ziarah kubur itu sunnah. Silahkan kalau mau ziarah kubur. Tetapi ingat, untuk bagi kaum perempuan itu jaga supaya jangan baper. Karena kalau baper bikin nangis terus itu menjadi makruh bagi kaum perempuan. Itulah kenapa kaum perempuan itu dimakruhkan mengiringi jenazah. Biasanya ngantar jenazah baper. Kalau bahasa Jawanya bilang begini, kemudian bilang aku melu sopo. Nah, jadi sudah guling-guling begitu angel tambane. Nah, ya. Jadi intinya kalau mau ziarah kubur silahkan. Ini dianjurkan di dalam agama kita. Tujuannya apa? Zikrul maut, ingat mati. Apalagi tujuan yang lain? Untuk melembutkan hati. Apalagi tujuan yang lain? Untuk mendoakan yang sudah meninggal dunia. Tidak direkomendasikan minta doa sama yang meninggal. Jadi tidak direkomendasikan minta doa sama yang meninggal. Justru mereka itu lebih butuh doa kita daripada kita minta doa mereka. Justru kalau kita minta doa mereka itu kebalik, amal mereka sudah putus masih diminta amal. Nah, sementara kalau kita masih mampu untuk beramal. Baik, hadis dhaif atau palsu. Contoh salat nisfu Sya'ban. Untuk salat nisfu Sya'ban ini masuk kategori ada dalam al-maudu'at. Al-maudu'at itu kumpulan hadis palsu, sehingga tidak perlu mengamalkan salat nisfu Sya'ban. Tapi kalau jenengan mau sholat tahajud, mau qiyamul lail, mau sholat sunnah mutlak, itu silahkan saja. Tapi niatnya bukan nisfu Sya'ban, karena amaliyah yang sifatnya pribadi itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab.